Halo, selamat siang. Siang. Kita mulai ke sesi konselingnya ya. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu namanya? Nama aku Amara Kotonisa. Oke, kalau dipanggilnya lebih nyaman dipanggil apa? Biasanya teman-teman aku manggilnya Amara sih atau Mara. Oke, Mara. Perkenalkan, aku Zaina Hanani. Kamu boleh panggil aku Zaina ya. Hari ini aku akan jadi konselor kamu. Sebelumnya apa nih yang membawa kamu ke sini hari ini? Apa yang ingin kamu ceritakan? Sebenarnya tuh aku tuh kesini karena ada banyak hal yang lagi aku pikirin gitu kan. Termasuk di lingkungan pekerjaan. Nah, di mana di situ di lingkungan pekerjaan itu aku tuh lagi menghadapi kayak ternyata semua orang itu jahat ya, semua orang itu enggak semuanya baik, bukan jahat. Enggak semua orang itu baik gitu. Soalnya aku lagi ada di fase kayak ini dia teman aku banget nih, sahabat aku gitu di kerjaan. Ternyata dia tuh ngomongin di belakang juga, dan dia juga aku udah bilang kayak jangan ngomong di lingkungan kerja ya, tapi ternyata dia udah menyebarkan apa yang aku omongin tuh ke orang lain gitu. Jadi aku merasa kayak tersakiti aja karena dia sahabat aku di lingkungan situ, tapi kenapa dia bisa bohongin aku gitu. Jadi ini masalah sama temen gitu ya, Jadi tapi satu pekerjaan juga gitu. iya betul. Boleh ceritain detailnya nggak kayak gimana masalah awalnya gitu dari awal? Masalah awalnya sih sebenarnya tuh kayak gak tahu kenapa, karena tiba-tiba ada orang-orang baru yang kerja, terus tuh tiba-tiba kayak kepecah aja gitu. Jadi kayak ada circle, karena nggak tahu ya, aku kan kayak kurang bisa cepat gitu ya sama orang baru, jadi kayak harus adaptasinya kan lumayan lama gitu. Nah, sedangkan teman aku ini tuh langsung gitu, langsung sama orang-orang barunya itu langsung ngumpul, langsung ini orang baik-baik Mar gitu, nggak apa-apa mereka, nggak pokoknya kayak ya nggak apa-apa ya, aku bisa maksudnya berbaur, tapi kan harus ada adaptasi, nggak bisa dipaksa langsung kumpul sama orang baru kan. Nggak tahu ya harus ngomong apa kalau baru mah gitu. Terus tuh kayak akhirnya tuh kayak aku juga canggung. Pas canggung tuh jadi kayak dia main sama temennya gitu, aku jadi sama teman yang lain gitu yang udah lama di situ gitu. Terus tuh udah gitu pas udah kayak gitu kan jadinya kayak ada kecanggungan di lingkungan pekerjaan ya, gara-gara kayak circle ini circle itu gitu. Terus dari kerjaan terus dari apa sih namanya, terus dari
situasi yang seperti itu jadi makin canggung, jadi makin kayak kerjaan tuh kayak gak enak banget gara-gara ada masalah seperti itu gitu. Jadi kayak kesini gak enak, ke situ gak enak gitu. Sedangkan dari aku mah maunya teh kayak temenan gitu sama semuanya gitu. Mau yang baru, mau yang lama, tapi kan butuh adaptasi kan dulu juga sama orang-orang yang lama ini kan butuh adaptasi juga buat bisa kayak cerita, berbaur, tahu. Tapi kan kayak nggak bisa langsung begitu gitu. Ini kan kalau dipaksa begitu kan jadinya bete gitu ya. Jadi males aja jadinya ngomong sama orang barunya gitu. Udah gitu mereka tuh kayak kalau lagi di dalam satu ruangan tuh udah wes mereka semua gitu ngobrol udah gitu walaupun ada orang lain nih satu padahal cuma aku doang tuh sama circle mereka bener-bener nggak diajak ngomong gitu, bener-bener kayak mereka bikin lingkaran sendiri ngobrol aja situ. Padahal aku juga kan mau netral gitu ya, karena kayak pengen berbaur beradaptasi makanya aku diem aja di situ biar kayak mereka ngajak ngobrol gak taunya enggak gitu kan. Ya udah karena mereka bersikap kayak gitu ya aku juga bersikap ya udah bodo amat kalau ada mereka ya aku juga nggak mau sama mereka gitu kalau mereka nggak mau ada aku di situ gitu. Setiap ada mereka di ruangan itu ya aku milih pergi daripada gak dianggap. Oke. Jadi karena circle gitu ya, kamu ngerasa masih sulit beradaptasi, tapi temen kamu ini kayak nge-push buat cepet buat temenan sama yang lain, padahal mungkin buat diri kamu itu uh, agak sulit gitu kan. Iya. Butuh waktu. Betul. Okay. Terus kan ada juga kayak sahabat aku nih yang dari lama ini. Dia tuh ternyata udah lebih dekat sama karena aku kayak ada beberapa atasan juga kan di dalam situ gitu. Ternyata dia tuh kalau aku cerita kan aku selalu karena aku percaya sama dia gitu kan karena kita dari dulu barengan dari pertama kali kerja gitu. Aku kalau ada apa-apa di sekolah tuh ceritanya ke dia, maksud aku tuh ya udah dia aja yang tahu, tapi terkadang aku nggak taunya aku tuh tiba-tiba si atasan ini ngomong aku tadi ada masalah ini ya gitu. Sedangkan aku belum ngomong ke dia gitu. Aku tuh harusnya kan aku yang menyampaikan masalah ini langsung ke atasannya, nggak usah dia gitu kan. Karena ini aku sumber informasinya gitu gak sih kayak aku yang tahu gitu, aku yang ditegur gitu kalau ada masalah tuh. Tapi dia malah langsung ngomong ke atasan aku terus jadi kayak aku harusnya kan atasannya kayak dua gitu kan karena dia tuh guru lama gitu. Aku tuh harusnya ke atasan yang satu lagi bukan ke yang guru ini nih dia tuh di bawahan atasan aku kan. Suka dia tuh malah cerita ke si guru itu sedangkan tadinya aku tuh nggak mau cerita sebelum atasan aku ngomong ke semua orang gitu kan.
jadi kayak ternyata lu juga nggak sebaik itu, padahal maksud aku kayak itu dia tuh sahabat aku gitu, udah aku cerita apa ke dia gitu, cerita yang ada di sekolah sih, kalau cerita keluarga nggak mungkin ya, maksudnya kalau cerita keluarga kan beda lagi orangnya ya cerita-ceritanya. Kayak kayak aku tuh maunya aku aja yang ngasih informasi gitu ke semuanya atau atasan aku, karena aku kayak pengennya ngomongnya langsungnya ke atasan aku gitu, biar jadi dia yang apa sih, mengedukasi atau menyampaikannya dengan baik gitu kan. Kalau dari aku takutnya kayak nggak sopan nggak sih tiba-tiba ngasih tahu ke orang lain, sedangkan atasan aku nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus akhirnya kayak sekarang-sekarang sih baru belakangan ini jadi kayak lumayan sulit percaya orang lagi di lingkungan pekerjaan. Jadi kalau ada apa tuh kayak dipendem sendiri. Ada juga kan orang baru tapi dia tuh temennya temen aku banget ya gitu ya, temennya sahabat aku. Jadinya lumayan dekat, tapi ternyata dia juga sama tuh kayak sahabat aku yang lama ini. Dia malah, aku bilang jangan cerita ke si ini dulu ya, ke teman aku, ke sahabat aku yang dari lama ini. Taunya ternyata diam-diam dia malah lemar. Emang kata si teman aku ini, teman yang baru aku ini, itu kemarin gini ya. Padahal aku belum cerita tuh ke siapapun kecuali si ini sama atasan aku. Ternyata dia juga, kan aku bilang jangan ngasih tahu siapa-siapa dulu ya, biar aku aja yang ngomong atau atasan aku. Ternyata dia ngomong ke semua orang yang ada di situ. Bikin nggak enak, maksud aku tuh biar aku aja yang ngomong mau aku, kalau enggak ya atasan aku yang ngomong gitu, biar kayak masalah ini tuh semua orang jangan ada yang tahu aja, kalau bisa maksudnya kayak yang salah aja yang tahu gitu, biar dia introspeksi diri. Oke. Berarti sekarang kalau background pekerjaan kamu sekarang itu gimana? Kalau jadi guru? Iya, sebagai pendamping anak inklusif, anak yang berkebutuhan khusus yang mempunyai apa ya? Mempunyai apa sih? Kalau mempunyai karakter yang spesial sekali. Jadi banyak orangnya ya, karena kayak satu anak satu pendamping gitu. Yang sahabat kamu ini juga sama kayak gitu? Iya. Terus kayak sebenarnya aku juga ya kayaknya harus bertambah dewasa ya kayaknya, soalnya kayak ada temen aku yang sakit
sakit gitu kan, habis dioperasi di bukan rumah sakit sih, kayak di puskesmas atau klinik gitu. Terus aku tuh kayak nggak tahu apa-apa, maksudnya kayak circle yang ini sama teman sahabat aku ini gak ada yang ngajak aku buat nengokin ternyata gitu. Aku tahunya tuh karena si orang yang sakit ini ngomong kemarin circle yang itu apa sih nengokin tahu sama begini, sedangkan salah satu di circle itu kan dulunya sahabat aku banget 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 gitu kan. Terus akhirnya si yang sakit ini nanya, kok si Mara nggak diajak sih? Oh iya, oh nggak tahu, kirain udah kesini gitu. Taunya kan aku belum kesana gitu, belum nengokin. Terus si temen aku ini juga aku taunya dia sama atasan aku nengok dari si ya orang yang sakit ini ngomong kayak, kemarin buah yang dikasih kalian tuh enak banget, manis gitu. Terus aku kayak, kok gue nggak diajak gitu ya, dari yang ini nggak diajak, dari yang itu juga nggak diajak. Emang gue salah apa? Emang gue nggak bakal mau itu apa gitu. Minimal makan kalau kayak gitu kayak PT-PT ya, atau kayak ngasih apa gitu buat sana kalau nggak datang mah gitu ya. Sedangkan yang circle yang baru ini aja mereka tuh PT-PT, dan yang gak ikut tuh ada nitip salam atau gimana. Kalau aku itu gak ada sama sekali, kayak gak punya teman jadinya. Padahal aku termasuk orang yang paling lama di situ kan, termasuknya gitu daripada yang lain-lainnya. Jadi merasa kayak aku baru ngerasain karena apa sih, kayak di lingkungan kerja tuh ternyata emang semua orang jahat ya gitu. Dan kok biasa cuman dilihat-lihat di apa kayak TikTok, Instagram gitu, reels Instagram. Kalau teman kerja ya teman main aja, jangan cerita apa-apa. Ternyata benar, baru ngerasain aja kayak gitu sih. Terkadang berarti kamu ngerasa kayak dikucilkan gitu ya sama orang-orang sekitar di lingkungan kerja. Betul. Apalagi kan kadang ini ya, kita kayak lagi apa ngurusin anak gitu ya, kadang capek, emosi, terus harus berhadapan dengan manusia-manusia begini juga gitu kan, kayak makin capek gitu. Mana bawa kendaraan karena sendiri gitu, naik motor ke tempat kerja lumayan 40 menit gitu, bolak-balik ya 2 jam kurang lah. Udah capek fisik gitu, jadi rasanya aku kayak nyampe rumah teh kayak capek banget, padahal kerjaannya tuh nggak seberapa ya menurut aku, kayak nggak secapek itu sebenarnya mah. Dari cerita kamu tadi menurut aku kamu udah hebat banget ya,
bisa laluin masalah kamu itu gitu. Terus kamu bahkan tadi tuh aku notice sempat bilang kayak mungkin kamu belum dewasa, itu artinya kamu masih kayak ada sisi mau introspeksi dirinya gitu, nggak nganggap kamu itu sepenuhnya selalu benar atau kayak gimana gitu. Terus ada juga di lingkungan pertemanan ya, pertemanan di tempat kuliah gitu. Kan karena aku sekarang alhamdulillahnya lagi kuliah dan kerja, jadi kayak berdampingan gitu kan. Akhir-akhir ini aku ngerasa teman-teman aku mulai menjauh gitu. Aku nggak ngerti kenapa, padahal aku ngerasa nggak ngelakuin apa-apa yang salah. Biasanya kita nongkrong bareng, ngobrol di grup, tapi sekarang mereka kayak mulai sibuk sendiri-sendiri dan jarang balas chat aku. Aku udah coba ajak ngobrol, tapi responnya kayak datar banget, beda sama dulu. Aku sempat mikir mungkin aku ada salah ngomong atau bikin mereka kesal, tapi aku coba inget-inget rasanya biasa aja. Aku nggak pernah ngomong kasar atau nyinggung mereka, paling cuma bercanda seperti biasa. Yang bikin aku makin bingung pas aku tanya mereka lagi sibuk apa, jawabannya cuma biasa aja atau lagi capek. Tapi anehnya aku lihat mereka tetap kumpul bareng tanpa ajak aku. Aku jadi ngerasa kayak orang asing, Kak. Dulu tuh tiap ada acara atau apa pasti mereka ngajak. Sekarang tiba-tiba aku baru tahu ada dari story kalau mereka tuh udah pada ketemu tanpa bilang-bilang. Aku udah coba buat inisiatif ajak mereka ngumpul bareng, tapi selalu aja ada alasan. Ada yang bilang sibuk kerja kelompok lah, lagi di luar kota lah, atau udah ada janji. Padahal aku selalu ada buat mereka, Kak. Pas mereka punya masalah, aku dengerin. Pas mereka sedih, aku hibur. Tapi giliran aku yang lagi butuh teman, rasanya kayak gak ada yang peduli. Aku jadi mikir, apa aku terlalu bergantung ya sama mereka? Tapi kan aku ngerasain mereka tuh teman dekat aku. Masa iya cuma karena aku terlalu sering deket jadi mereka ngerasa risih? Orang tuaku sih bilang mereka mungkin waktunya tuh kayak memang kayak udah ganti lingkungan, tapi aku belum siap. Mereka tuh udah kayak keluarga kedua aku. Kehilangan mereka tuh rasanya kayak kehilangan bagian dari diri aku di tempat kuliah gitu. Aku coba fokus ke hal lain sih, Kak, bikin sibuk dengan tugas yang banyak, nonton dan baca buku. Tapi tetap aja kepikiran terus, hati aku tuh kayak ada yang kosong gitu.
Aku pengen banget ngobrol baik-baik sama mereka, tapi takut bikin bikin makin berjarak gitu. Aku takut dibilang lebay atau baperan, tapi kalau dipendam terus aku juga capek sendiri. Kadang aku mikir mungkin ini cuma fase aja, mungkin mereka lagi ada urusan masing-masing. Tapi kok ya lama banget fasenya kak, udah hampir 2 bulan kayak gini. Dulu kita tuh tiap hari ngobrol di kampus, apa sih, ke kantin bareng gitu. Sekarang pas ketemu aja cuma senyum seadanya kan, karena di kuliahan beda-beda temen ya, maksudnya ketukar-tukaran kelas terus gitu. Sekarang pas ketemu kayak cuma senyum aja, terus langsung sibuk sendiri. Aku sempat curhat ke satu teman yang masih agak dekat, tapi dia juga bilang dia nggak tahu kenapa semuanya berubah. Dia cuma bilang mungkin semuanya lagi jenuh. Tapi kalau jenuh kenapa cuma aku yang dijauhin? Mereka tetap kelihatan akrab satu sama lain. Cuma aku yang kayak nggak dianggap. Aku jadi insecure sendiri. Apa aku terlalu beda dari mereka? Apa aku nggak sepemikiran lagi? Atau cara aku bersikap selama ini bikin mereka ilfil? Sampai di titik ini aku udah beberapa kali nangis sendiri kak, di kamar malam-malam mikir kenapa semua berubah padahal aku masih sayang sama persahabatan kita. Aku coba lihat lagi chat lama, cerita-cerita kita dulu, foto-foto waktu jalan bareng, rasanya aneh banget. Dulu kita deket banget, sekarang kayak nggak kenal. Aku juga sempat nyoba nyari teman baru, tapi entah kenapa aku belum nemu yang bisa klik kayak mereka. Aku tetap ngerasa sendirian di kampus. Aku kadang pura-pura sibuk biar nggak kelihatan sendiri, tapi di dalam hati aku ngerasa kosong banget, garing gitu rasanya. Ada satu waktu nih kak, aku nekat nanya langsung ke salah satu dari mereka, aku salah apa sih? Tapi jawabannya cuma, enggak kok, kamu nggak salah. Habis itu malah makin dingin. Kalau emang aku nggak salah, kenapa sikap mereka berubah? Atau mereka cuma nggak enak bilang sejujurnya? Aku makin bingung kak. Setiap hari aku berharap ada yang ngechat duluan, ngajak ngobrol kayak dulu. Tapi kenyataannya nggak ada. Grup pun udah sepi banget buat aku. Kadang aku lihat mereka story bareng, ketawa-ketawa, dan jujur itu nusuk banget. Aku senyum, tapi di dalam hati rasanya nyesek. Aku mulai mikir apa lebih baik aku mundur aja pelan-pelan. Tapi aku masih belum bisa ngelepas sepenuhnya, ada bagian dari aku yang masih nunggu. Kadang muncul pikiran negatif kayak apa aku nggak cukup baik jadi teman, apa aku terlalu nempel atau malah terlalu cuek. Sebenarnya aku pengen banget dapat penjelasan biar aku tahu apa yang harus diperbaiki, tapi aku juga takut
takut kalau jawaban mereka malah bikin aku lebih sakit hati. Makanya aku datang ke konseling ini Kak, karena aku ngerasa udah mentok. Aku butuh orang buat dengerin biar aku nggak terus-terusan nyalahin diri sendiri. Aku sadar sih nggak semua persahabatan bisa selamanya, tapi rasanya terlalu tiba-tiba kalau harus selesai tanpa alasan yang jelas. Aku pengen belajar ikhlas, tapi kok ya susah, soalnya kenangan sama mereka tuh terlalu banyak, terlalu dalam. Aku juga pengen jadi pribadi yang lebih kuat, Kak. Tapi sekarang aku cuma bisa ngerasa sedih dan bingung. Makanya aku minta bantuan, siapa tahu aku bisa lihat dari sudut pandang lain. Aku juga merasa kayak ada yang hilang dalam diri aku. Biasanya aku tuh bisa ngobrol dengan mereka tentang apa aja. Tapi sekarang nggak ada yang bisa diajak ngomong. Di kampus rasanya semua orang juga sibuk dengan urusannya sendiri. Teman-teman lain kayaknya juga nggak ada yang tahu deket. Jadi aku merasa makin terasing. Aku mulai ngerasa mungkin ini juga salah satu alasan aku jadi sering kepikiran. Aku nggak bisa move on dari pertemanan yang mulai renggang ini Kak. Yang bikin makin bingung, kadang ada momen dimana mereka masih kayak biasa, ngajak ngobrol, ketawa, tapi setelah itu kembali ke sikap yang jauh lagi. Aku mikir kalau mereka benar-benar nggak peduli. Kenapa kadang masih ada momen kayak gitu. Tapi ya setelah itu semuanya seolah kembali seperti semula lagi. Aku udah coba berusaha tetap positif. Mencoba jalan hari-hari tanpa terlalu mikir mereka. Tapi tiap kali ingat, ya rasanya selalu ada yang kurang. Kadang aku merasa takut. Takut kalau aku terlalu bergantung sama pertemanan itu. Tapi di sisi lain aku juga ngerasa mereka penting banget buat aku. Aku juga kadang nanya ke diri sendiri apa mungkin aku yang berubah. Tapi aku ngerasa nggak ada yang berubah kok. Aku masih sama seperti dulu. Mungkin mereka punya masalah sendiri-sendiri yang aku nggak tahu Kak. Tapi kenapa mereka nggak cerita atau ngajak ngobrol seperti biasa? Aku tuh kadang merasa jadi orang aneh. Aku nggak mau kayak ngerepotin mereka, tapi aku juga nggak mau kehilangan teman-teman yang udah lama ini. Tapi setiap kali aku melihat mereka bareng, aku jadi ngerasa semakin jauh Kak. Aku mulai mikir apa mereka bahkan sadar kalau aku merasa seperti ini. Di satu sisi aku mikir mungkin aku harus lebih banyak ngasih ruang buat mereka. Tapi di sisi lain aku takut kalau malah makin jauh dan gak bisa balik. Aku udah coba ngelakuin hal-hal lain kayak ikut kegiatan lain di kampus atau ngobrol sama teman-teman baru, tapi tetap aja aku masih ingat sama teman-teman lama. Satu hal yang bikin aku bingung itu aku nggak tahu apa aku benar-benar bisa ngerasain kebahagiaan kalau nggak ada mereka. Rasanya kayak semua jadi hambar gitu. Karena aku juga mikir apakah aku terlalu mengharapkan sesuatu yang nggak bisa mereka kasih.
Mungkin aku terlalu berharap mereka tetap ada buat aku seperti dulu gitu. Aku nggak tahu harus mulai dari mana untuk ngajak mereka ngobrol dengan jujur. Tapi aku takut kalau aku jadi malah bikin mereka risih dan gak nyaman. Aku gak mau jadi orang yang ngerepotin mereka, Kak. Tapi aku juga gak mau kehilangan mereka gitu aja tanpa tahu alasan yang jelas gitu. Aku pernah coba nanya ini ke teman dekat lain, tapi jawabannya cuma ya gitu aja. Kayak nggak ada yang spesial, itu bikin aku makin bingung. Jujur kadang aku bingung sama perasaan aku sendiri. Aku nggak tahu harus ngomong apa atau harus ngapain supaya bisa memperbaiki keadaan ini. Makanya aku butuh bantuan kakak gitu supaya aku bisa tahu gimana cara yang tepat buat menghadapi situasi ini. Aku nggak pingin merasa bingung terus-terusan. Kadang aku juga merasa kenapa harus sulit ini gitu. Kenapa persahabatan harus berubah begitu saja tanpa ada penjelasan yang jelas gitu. Aku cuma pengen tahu apa yang salah. Aku takut kalau ini berarti kita udah nggak sehati lagi, Kak. Dulu kita selalu punya banyak hal yang sama dari mulai hobi, cara berpikir, bahkan bercandaan. Tapi sekarang itu semua terasa jauh. Aku juga udah mulai berpikir apa mungkin ini waktunya aku belajar mandiri dan enggak terus-terusan bergantung sama teman-teman lama. Tapi rasanya susah banget. Bingung juga soalnya aku nggak punya banyak teman yang bisa ngerti aku sepenuhnya seperti mereka. Aku merasa kesepian meskipun orang-orang di sekitar aku banyak. Karena aku merasa kayak aku harus berubah untuk jadi lebih baik supaya mereka bisa dekat lagi sama aku. Tapi apakah itu adil buat aku? Apa aku harus berubah demi mereka? Aku sering mikir kalau aku terlalu memaksakan untuk baikan, takutnya malah jadi awkward. Jadi aku mulai bertanya, apakah aku harus menyerah aja atau masih ada harapan? Aku nggak mau jadi orang yang selalu berharap, Kak. Tapi kadang rasa rindu sama mereka tuh lebih besar daripada rasa kecewa. Aku pernah coba ngobrol dengan teman lain yang dekat sama mereka, tapi dia juga bilang emang kayak gitu orang berubah. Tapi kenapa rasanya nggak bisa terima? Aku mulai sadar mungkin aku harus menerima kenyataan kalau hubungan kita bisa seperti dulu, tapi ngerasain itu tuh berat banget, Kak. Kayak hubungan gak kayak yang dulu kan gimana gitu kan. Aku juga mikir apakah mereka juga ngerasa kehilangan kayak aku atau mereka malah lebih dekat tanpa aku. Itu sih yang bikin aku takut. Karena aku pengen nanya ke mereka langsung, kenapa kita nggak seperti dulu? Tapi rasanya aku nggak bisa begitu aja tanpa takut respon mereka.
Aku juga ngerasa kalau aku terlalu banyak mikirin ini, hidupku jadi nggak seimbang. Tapi gimana ya? Pertemanan ini udah jadi bagian besar dari hidupku. Setiap kali aku coba move on dan fokus ke hal lain, pasti ada satu momen yang bikin aku ingat mereka lagi. Rasanya kayak nggak bisa sepenuhnya lepas. Aku juga jadi mikir, mungkin ini waktunya aku belajar lebih banyak tentang diri aku sendiri. Mungkin ada hal yang perlu aku perbaiki juga. Tapi kayak tetap aja ada rasa takut kalau aku membiarkan pertemanan ini berakhir begitu saja tanpa mencoba memperbaikinya. Aku tuh bingung banget, Kak. Di satu sisi aku pengen mereka tetap ada di hidupku, tapi di sisi lain aku takut kalau mereka udah nggak ingin lagi gitu. Aku juga sering mikir mungkin ini juga salah satu bagian yang dari proses dewasa gitu, dimana kita harus belajar melepaskan hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Tapi Kak, ada kalanya aku merasa kecewa sama diri sendiri. Kenapa aku gak bisa nemuin jalan keluar dari masalah ini? Apa aku terlalu berharap terlalu banyak? Aku juga mulai mikir, apa mungkin aku yang terlalu sensitif? Apa aku terlalu baperan? Tapi perasaan yang aku rasain ini gak bisa aku tutupin begitu aja. Kadang aku ngerasa takut kalau nanti aku bakal jadi orang yang lebih tertutup karena pengalaman ini. Aku gak pengen itu terjadi, tapi aku juga gak tahu harus gimana. Aku cuma pengen ngerti Kak, gimana caranya tetap bisa berdiri tegak walaupun orang-orang yang aku anggap penting mulai ninggalin aku. Soalnya sekarang aku ngerasa kepercayaan diriku ikut turun. Kayak kalau teman dekat aja bisa ngejauh, gimana orang lain? Aku juga sempat nyalahin diri sendiri terus. Tapi kalau dipikir-pikir, hubungan itu kan dua arah ya. Harusnya ada yang salah, kita bahas bareng. Tapi ya itu, Kak, aku bingung harus mulai dari mana. Rasanya semua kata-kata yang ada di kepala aku mentok gak bisa keluar. Aku pernah coba nulis unek-unek di catatan HP, cuma buat lega aja. Tapi setelah aku baca ulang malah bikin sedih sendiri. Kadang aku berharap ada satu dari mereka yang tiba-tiba nyamperin aku, bilang kangen atau ngajak ngobrol kayak dulu. Tapi itu cuma harapan yang gak pernah kejadian. Aku juga takut jadi beban Kak, takut kalau ternyata selama ini mereka cuma baik ke aku karena terpaksa atau sekedar kasihan. Aku pengen belajar nerima, tapi aku juga pengen ngerti rasanya
Gak adil kalau aku cuma disuruh terima tanpa tahu kenapa semua bisa berubah. Kadang aku ngerasa udah ikhlas, tapi besoknya kangen lagi. Kayak luka yang belum sembuh, tapi terus dikorek-korek sendiri. Aku pengen mereka tahu kalau aku nggak marah, aku cuma pengen penjelasan biar aku bisa berdamai sama perasaan sendiri. Aku juga pengen bisa bilang langsung, tapi lidahku selalu keluh. Rasanya ada tembok besar yang bikin aku susah ngomong dari hati. Makanya aku datang ke konseling ini, Kak. Aku butuh bantuan buat ngurai semua benang kusut di kepala aku yang gak selesai ini. Aku juga sadar gak semua orang bisa tetap sama selamanya. Tapi kalaupun harus pisah, aku pengen tahu alasannya biar aku bisa belajar. Sekarang aku lagi coba buat pelan-pelan membangun diri sendiri, ngerjain hal-hal kecil yang bikin aku senang, walau kadang kepikiran lagi. Aku mulai nyoba ngobrol sama teman lain, lebih terbuka sama lingkungan baru, tapi tetap aja belum ada yang bisa ngegantiin posisi mereka. Kadang aku iri lihat orang lain yang punya geng teman solid dan saling dukung. Aku pengen bisa punya hubungan kayak gitu lagi. Tapi mungkin ini waktunya aku belajar buat lebih kenal sama diri sendiri dulu sebelum berharap banyak ke orang lain. Aku sadar juga gak selamanya aku bisa gantungin kebahagiaan aku di orang lain. Tapi pelajarannya tuh sakit, Kak. Aku pengen jadi versi terbaik dari diri aku, tapi jujur, support dari teman-teman itu berperan besar. Dan sekarang aku harus jalani semua ini sendiri. Mungkin nanti suatu saat aku bisa ngerti kenapa semua ini harus terjadi. Tapi sekarang aku masih berusaha berdamai sama kenyataan. Aku pengen sembuh, Kak. Aku pengen bisa cerita soal mereka tanpa ngerasa sakit lagi. Aku pengen bisa senyum saat ingat kenangan tanpa air mata. Kalau nanti aku ketemu mereka lagi, aku harap aku bisa sapa dengan ringan tanpa rasa canggung, tanpa beban, tanpa luka yang nempel. Aku juga berdoa mereka bahagia walaupun tanpa aku dan lingkaran mereka lagi. Aku cuma pengen semuanya baik-baik aja. Mungkin memang waktunya masing-masing dari kita berkembang di jalannya sendiri. Tapi kenapa proses tumbuh itu harus nyakitin ya? Tapi dari semua ini aku jadi belajar banyak, Kak, tentang siapa yang benar-benar ada buat aku dan tentang gimana rasanya kehilangan tanpa sebab. Aku juga mulai ngerti bahwa kadang orang yang paling kita jaga belum tentu bisa jaga kita balik. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Aku masih pengen percaya kalau akan ada pertemanan yang tulus gitu. Yang enggak pergi tiba-tiba, yang enggak bikin aku bingung sendiri. Tapi untuk sekarang aku lagi belajar untuk jadi teman terbaik buat diriku sendiri dulu.
karena ternyata itu hal yang paling penting. Terima kasih udah dengerin cerita aku, Kak. Ini pertama kalinya aku bisa ngomong semua tanpa ngerasa dihakimi. Aku tahu proses ini gak gampang, tapi aku siap pelan-pelan bangkit, belajar menerima dan jaga hati aku supaya gak hancur lagi. Oke, saya paham banget perasaan kamu pasti campur aduk ya. Bingung, sedih, mungkin juga sedikit kecewa karena hubungan pertemanan yang selama ini kamu jaga itu terasa mulai renggang gitu. Tanpa tahu kenapa itu tuh terjadi. Nah, itu tuh hal yang wajar. Dan kamu itu berhak ngerasain semua itu. Kadang memang hubungan itu juga memang bisa berubah tanpa ada kejadian besar yang jelas. Tapi bukan berarti itu salah kamu. Menurut saya sekarang coba kita pelan-pelan refleksi bareng-bareng ya. Kira-kira kapan mulai terasa bedanya gitu? Apakah ada perubahan kecil dalam cara mereka mereka ngobrol atau bersikap, atau mungkin kamu juga lagi sibuk dan tanpa sadar agak ngejauh gitu. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Tujuannya bukan nyari siapa yang salah, tapi lebih ke memahami situasinya. Kalau kamu udah cukup siap, kamu juga bisa coba buat ngobrol dengan salah satu dari mereka misalnya. Nggak usah semua langsung, cukup satu orang yang paling kamu percaya dari mereka. Terus kamu bisa sampaikan perasaan kamu dengan tenang dan jujur tanpa sikap menyalahkan ya. Misalnya kamu bisa bilang, akhir-akhir ini aku ngerasa kita agak jauh deh, dan aku kangen ngobrol sama kamu kayak dulu, ngobrol sama kalian kayak dulu. Kamu juga ngerasa kayak gitu gak sih? Misalnya kamu nanya kayak gitu sama temen kamu itu. Nah, dengan cara ini kamu bisa membuka ruang komunikasi yang sehat gitu. Tapi di sisi lain penting juga buat kamu mulai fokus ke diri sendiri. Kamu bisa coba cari kegiatan baru yang bisa bikin kamu lebih bahagia. Misalnya bisa ikut komunitas, klub, atau sekedar menghabiskan waktu buat ngelakuin hal-hal yang kamu suka. Tujuannya bukan buat gantiin temen lama kamu, tapi supaya kamu tuh tetap punya tempat untuk berkembang dan merasa diterima gitu. Kamu juga bisa belajar membangun kemandirian emosional kamu. Artinya kamu tetap bisa merasa cukup dan bahagia gitu, bahkan tanpa harus terus-menerus bergantung pada satu kelompok pertemanan. Mungkin memang butuh proses, tapi itu akan membantu kamu jadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Dan hal yang gak kalah penting lainnya itu
kita tuh harus bisa nerima bahwa di dalam hidup itu pasti ada perubahan. Perubahan itu pasti pasti ada gitu. Kadang orang yang berubah, kadang keadaan yang berubah, atau hubungan yang ikut berubah. Tapi bukan berarti semua itu jadi sia-sia. Pertemanan kamu sama mereka itu tetap punya makna gitu. Meskipun sekarang mungkin bentuknya udah nggak sama kayak kayak dulu. Nah, sekarang coba fokus aja dulu ke hal-hal kecil yang bisa kamu lakuin buat buat diri kamu. Misalnya mulai dari rawat diri, cukup tidur, makan teratur, dan ngobrol sama orang-orang yang bisa bikin kamu nyaman. Kalau kalau kamu butuh tempat cerita, kalau kamu butuh tempat cerita juga kamu bisa ke saya gitu. Itu sih dari saya untuk sekarang. Baik, karena waktu 1 jam kita udah berlalu ya, nggak kerasa. Terima kasih karena kamu udah mau sharing sama aku hari ini. Kamu udah berani cerita tentang masalah kamu, masalah yang lagi kamu alami, hal-hal yang selama ini kamu rasain gitu. Terima kasih udah datang. Kalau sekiranya perasaan kamu masih belum kunjung membaik, mungkin kamu bisa coba untuk pergi ke tempat yang lebih profesional kayak psikolog dan lain-lain gitu. Ya, terima kasih.